Nah, ini Bunda ya yang tahapan yang pentingnya di sini dan ini bukan sesuatu yang ajaib aja yang hanya terjadi pada saat proses persalinan. Tapi di sebelum persalinan kita juga harus sudah prepare. Bahkan tidak hanya di trimester akhir, tapi di trimester-trimester awal kita harus sudah mulai prepare untuk ini. Nggak apa-apa, kita memang harus bersusah payah sebelum proses persalinan. Banyak hal yang harus kita lakukan sehingga nanti pas persalinannya kita nggak sampai muncul komplikasi, nggak sampai muncul kelelahan, perdarahan yang berlebihan. Kemudian kondisi bayi kita juga prima, dia bisa mendorong tubuhnya untuk keluar ya. Dan tidak berakibat fatal gitu. Tapi kalau Bunda nggak siapkan di sini, nggak siapkan tubuhnya, sangat mungkin nanti akan terjadi kemacetan persalinan atau persalinan yang lama yang melelahkan dan kemudian muncul berbagai tawaran intervensi-intervensi. Nah, udah nggak tahu tentang dirinya gimana, kemudian jenis-jenis intervensi juga nggak tahu, keluarga juga tentunya kalau keluarga dan kondisi itu udah panik ya Bunda, kalau keluarga kita nggak siapkan juga, ya udah pasrah aja lah apa kata yang menangani gitu ya. Padahal penolong persalinan itu bukan satu-satunya penentu persalinan, penentu kesuksesan persalinan. Siapa penentu kesuksesan persalinan? Sebenarnya ada di bunda dan di bayi sendiri gitu. Jadi harus diri kita sendiri nih yang harus dikuatin betul gitu. Penolong persalinan hanyalah membantu supaya kita bisa ditangani dengan baik, dengan steril gitu ya dan meminimalisir adanya resiko-resiko setelah persalinan, membantu gitu, tapi bukan sebagai penentu persalinan. Bahkan juga belum tentu mereka benar-benar mengerti kondisi diri kita sendiri. Jadi kita sendiri nih dulu yang harus paham tentang diri kita punya permasalahan apa, kondisi kita sebenarnya seperti apa, kita kuat enggaknya harus yakin di diri kita sendiri dulu. Betul. Dan juga jangan asal yakin aja tapi tanpa ilmu gitu ya, Bun. Saya ini ada cerita dari salah satu ibu hamil. Jadi saya memantau seorang ibu hamil di salah satu fasilitas kesehatan. Sebenarnya waktu itu terkait dalam hal penelitian gitu ya. Jadi beberapa ibu hamil kita lihat. Nah ada nih ibu hamil yang sudah yakin untuk bersalin normal. Dia udah usia 39, tinggal minggu depan nih, minggu depannya lahir kayak gitu. Terus ketika dicek riwayatnya juga nggak ada riwayat komplikasi apa-apa ya. Jadi udah ready banget lah untuk bersalin. Beliaunya juga yakin untuk bisa bersalin normal. Nah, kemudian tapi tetap ya dari tenaga kesehatan seperti menawarkan nanti nggak di ini aja di mana tempat bersalinnya. Terus beliaunya menyampaikan di sebuah rumah sakit, tapi kemudian diberikan masukan untuk nggak sesuai ininya aja kah, sesuai apa vaskes BPJS-nya kayak gitu. Karena misal kalau ada apa-apa nanti bisa dirujuk kayak gitu. Tapi beliaunya karena sangat mantap dengan kondisinya, merasa yakin ya, akhirnya tidak mengambil vaskes tersebut. Jadi di rumah sakit yang dia pilih. Tapi kemudian ketika udah di HPL-nya, udah di 40 minggu, ternyata nggak muncul kontraksi gitu, Bun. Terus periksa lagi lah. Padahal harapannya kemarin kan periksa terakhir. Akhirnya periksa lagi, belum kontraksi, tapi katanya dokternya suruh nunggu dulu. Memang betul ketika kita di HPL belum terjadi kelahiran, bisa jadi ada perbedaan perhitungan lahir, kayak gitu ya. Jadi bisa jadi kita nggak pas tuh, nggak deadline-nya pas di 40 minggu, bisa jadi mundur. Tapi apakah kita hanya menunggu? Nah, ketika si ibu ini tidak melakukan apa-apa ya, jadi sesuai saran dokternya aja, ditunggu aja semingguan, seandainya seminggu nggak keluar, silakan periksa lagi, kemungkinan akan dioperasi, kayak gitu. Nah, benar, karena di situ saya nggak bisa ngasih saran karena ini dalam rangka penelitian ya. Jadi kita memantau aja, ternyata benar seminggu lagi karena beliaunya tidak ada treatment apapun, hanya menunggu. Karena memang masalahnya nggak ada kontraksi persalinan. Saat 41 minggu, beneran masih nggak ada kontraksi. Akhirnya ya udah operasi. Padahal secara kondisinya sangat fit, tidak ada komplikasi gitu. Cuma nggak tahu aja sebenarnya caranya gimana untuk mencapai persalinan yang tepat waktu. Dan itu sebenarnya sangat-sangat bisa untuk diusahakan asal kita tahu triknya. Saya sendiri juga termasuk yang persalinannya tuh nggak pas, udah nggak pas di 40 minggu gitu. Nah, selain karena tinggi tubuh yang kurang ya, dibilangnya sama dokter panggul sempit,
kalau bersalin saya disuruh di rumah sakit, tapi saya nggak deh, saya cari dulu cara yang lain gitu. Nah, si 40 minggu, saya juga belum mencapai kontraksi yang persalinan, belum ada tanda kelahiran. Nah, tapi saya lakukan treatment yang lain. Ternyata di 41 minggu, alhamdulillahnya bayi lahir dan lahirnya cepat banget Bunda. Jadi saya nyampe di klinik bersalin itu sekitar jam 6 pagi atau setengah 6 gitu. Jam 8 bayinya udah lahir. Padahal proses persalinan pertama. Biasanya persalinan pertama itu lama banget, berjam-jam. Nah itu kalau kita tidak persiapkan diri. Tapi kalau kita udah berdayakan diri, kita wawasannya udah mantep, kita udah banyak latihan, kita udah yakin nih, apa jalan lahir kita udah bagus, udah siap, bayinya juga udah berkoordinasi dengan kita ya. Gimana tuh bayi koordinasi gitu ya? Nah, mungkin udah nggak kebayang. Bisa ini ya Bun ya, ada triknya gimana untuk kita bisa harus kerja sama memang ibu dan bayi sejak dalam kandungan. Gitu, ya alhamdulillah bisa lancar. Persalinan normal bisa lancar tanpa intervensi apapun. Oke, jadi Bunda harus semangat, apalagi yang udah deket HPL harus semangatnya double ya Bunda untuk mencapai persalinan normal ini.